Selamat malam teman-teman e-grader semua. Terima kasih sudah hadir di acara e-grad malam ini, yaitu Working in Oil and Gas Companies in Qatar, Why and How. Perkenalkan, saya Aryati, founder dan CEO e-grad.id. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu dua narasumber e-grad malam ini. Yang pertama adalah Bapak Nur Setiawan Suraso. Pak Wawan adalah lulusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia tahun 1994, punya pengalaman kerja di Jabodetabek, Balikpapan, dan Lok Sumawe, sebelum sekarang bertugas di dua negara yaitu Qatar dan Inggris. Pak Wawan mulai bekerja di Qatar Petroleum sejak tahun 2008. Merintis karir sebagai technical professional dari engineer, field engineer, senior engineer, and specialist, dan kemudian karir manajerialnya sebagai bid proposal coordinator, deputy project lead engineer, project lead engineer, dan kemudian head of civil and culture structural engineering division. Memiliki pengalaman kerja di bidang plan of development, feasibility study, conceptual design, front end engineering design, engineering procurement construction and integrity assessment. Juga menguasai berbagai software seperti Microsoft Office, Microsoft Teams, SAP, ProjectWise, dan Asai, juga structural analysis software seperti SAS, SAP 2000, dan STAR. Selanjutnya saya akan memperkenalkan narasumber kedua, yaitu Bapak Budi Setiawan. Pak Budi adalah lulusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Indonesia tahun 1999, punya pengalaman kerja di Indonesia dan Malaysia, sebelum sekarang bertugas di Qatar Petroleum sejak tahun 2009. Pengalaman kerjanya mencakup engineering consultancy, design, review, and modification of structural offshore facilities for feasibility studies or concept optimization, FAT and EPIC projects. Sehubungan dengan berbagai structural analysis, platform installation, and reassessment of existing structural offshore platforms untuk berbagai analisa struktur seperti in place, seismic, spectral fatigue, pushover, load impact, lifting, floating, upending, load out, transportation, and on bottom stability. Menguasai software SAS, STAPRO, SAP 2000, ETAPS, PushForce, AutoCAD, dan Microsoft Office. Selamat malam Pak Wawan dan Pak Budi. Maaf, di sana di Doha jam 3 siang ya. Ya, selamat sore. Selamat sore. Teman-teman e-grader sudah nggak sabar nih untuk lihat presentasinya, tapi saya infokan dulu ya. Teman-teman e-graders, acara ini adalah exclusive sharing session yang hanya bisa diikuti oleh anggota komunitas Tribe e-grad ID. Acara ini akan direkam dan rekaman di awal acara selama narasumber presentasi akan ditayangkan di akun YouTube e-grad. Sementara sesi tanya jawab tidak akan ditayangkan di YouTube karena seringkali narasumber akan berbagi info-info penting yang sebenarnya hanya untuk diketahui oleh kalangan terbatas saja. Jadi teman-teman e-graders nanti bisa langsung tulis pertanyaan di chatroom sejak dimulainya presentasi ya. Silakan Pak Wawan, waktu dan tempat sudah kami siapkan. Ya, terima kasih Bu Ari. Bu Ari ini dulu teman kuliah saya, jadi kadang-kadang kalau keceplosan saya manggil Ari aja ya. Maaf. Oke. Bukan rahasia nih. Ya, silakan Pak. Iya, jadi selamat malam buat yang di Indonesia. Semoga semua dalam keadaan aman, sehat, berhubung sekarang lagi COVID ya. Stay safe, tidak usah keluar atau jalan-jalan kalau memang tidak perlu ya, karena masih pandemi. Oke. Saya share presentasi saya. Ya. Selamat malam semuanya. Jadi saya dan Pak Budi ini sudah cukup lama di Qatar, dan sebelumnya waktu di Indonesia pun sebenarnya sering satu kantor bareng ya, meskipun Pak Budi itu jauh lebih muda dari saya, tapi kami sering satu kantor bareng ya, dan terlibat di proyek-proyek oil and gas di Indonesia. Jadi memang saya sendiri sudah 25 tahun bekerja di oil and gas, dan Pak Budi juga sedikit hampir sama dengan saya lah ya. Jadi di
Di Indonesia banyak oil and gas company, meskipun sekarang sudah mulai berkurang karena sebagian besar perusahaan migas di Indonesia diambil alih oleh Pertamina ya. Jadi pilihan tidak banyak. Tapi kalau di luar negeri itu pilihan untuk bekerja di perusahaan migas banyak. Tentu peserta tahu ada Total, Shell, ExxonMobil, Chevron, juga ada BP dan segala macam. Tapi kalau kita melihat ke Timur Tengah, itu sebenarnya adalah pusatnya dari oil and gas. Ya. Sebagian besar reservoir atau produksi migas itu dari Timur Tengah. Selain sekarang juga mulai 50-50 dengan Amerika. Ya. Jadi yang dimaksud Timur Tengah ini adalah mencakup, kalian mesti kenal Saudi Arabia, atau kenal juga dengan UAE, dengan ibu kotanya Abu Dhabi, dan kota pariwisatanya Dubai. Ya. Tapi di samping itu juga ada negara-negara lain ya, seperti Qatar, Bahrain, Kuwait, Oman, dan juga Iran, Irak, dan negara-negara lain yang tidak terlalu besar produksinya seperti Egypt ya, atau Mesir. Jadi kenapa dan bagaimana caranya supaya bisa bekerja di oil and gas di Qatar? Qatar itu kalau kita mendengar kata Qatar, yang pertama pertanyaannya adalah biasanya di mana sih Qatar itu? Ya. Qatar itu negara kecil, ini sangat kecil sekali ya. Jadi lokasinya tuh ada di titik merah itu yang ada di screen saya ya. Kalau kita lihat lebih besar lagi peta Timur Tengah, maka Qatar itu ada di sini ya. Seperti kata mereka ini jantungnya, seperti jantungnya, heart of Middle East. Negara tetangganya Saudi Arabia sangat besar, juga United Arab Emirates yang dengan ibu kotanya Abu Dhabi juga besar. Tapi di sebelahnya dia, di sebelah baratnya itu ada negara yang lebih kecil lagi, itu Bahrain. Uniknya Qatar ini, meskipun negara kecil, tapi dia memiliki produksi minyak dan gas yang lumayan banyak untuk ukuran negara kecil ya. Bahkan produksi gasnya itu menjadi pertimbangan di seluruh dunia karena dia salah satu produsen yang terbesar di dunia. Kita lihat dulu backgroundnya Qatar itu ya. Jadi benderanya unik juga, marun dan warna merah marun dan putih dengan gerigi-gerigi ya pemisahnya. Tidak umum seperti bendera-bendera negara lain yang biasanya hanya dibatasi oleh garis horizontal atau vertikal. Merdeka tahun 71 dari kolonial ya, Inggris ya. Sebelum itu, sebenarnya jauh sebelum itu, sebelum dikuasai Inggris, maka Qatar adalah bagian dari Saudi Arabia. Makanya mereka punya relationship kekeluargaan juga dengan Saudi Arabia karena mereka adalah keturunan-keturunan dari orang-orang Saudi Arabia. Areanya sangat kecil, 11.600 km persegi. Ini kira-kira seperti mungkin luas provinsi Banten lah kira-kira ya, sedikit lebih kecil. Populasinya hanya 2,8 juta orang, di mana yang lebih unik lagi, 15%-nya adalah orang lokal atau kita sebut Qatari. Sisanya 85% itu adalah ekspat. Jadi bisa dibayangkan ya, ini negara lebih banyak pendatangnya daripada orang kampungnya dalam tanda kutip. Namun demikian mereka melindungi orang lokalnya atau penduduk aslinya dengan memberikan privilege atau exception untuk mereka ya, kesempatan yang lebih baik atau lebih besar dibanding untuk pendatangnya. Penghasilan utamanya tentu saja oil and gas, dan tentu saja sekarang karena oil and gas juga tidak bisa terus-menerus dijadikan sebagai major income, mereka sudah mulai memikirkan untuk diversifikasi income melalui industri-industri lain, petrokimia dan lain-lainnya, juga investasi di negara-negara lain, termasuk di bidang agroindustri di Afrika atau terminal oil and gas di Amerika juga, atau saham di beberapa perusahaan atau klub-klub bola seperti PSG, Paris Saint-Germain itu adalah milik Qatar.
Ya, untuk mata uangnya memakai Qatar Riyal ya, itu fix ditetapkan 1 US dollar itu 3,65 Qatar Riyal. Kalau dirupiahkan 1 Qatar Riyal itu sekitar Rp4.000 ya, untuk kurs saat ini. Satu lagi yang major event yang akan datang adalah Qatar akan menjadi tuan rumah untuk World Cup 2022 ya. Jadi kalau ada yang ingin menyaksikan World Cup tahun depan bisa datang ke Qatar. Dan khusus untuk penyelenggaraan World Cup tahun depan itu tidak di pertengahan tahun karena musim panas di Qatar. Jadi digeser ke pertengahan November sampai pertengahan Desember ya. Ya ini simbolnya World Cup 2022, salah satu stadion yang sudah diresmikan dan siap untuk digunakan. Jelas saja ini Qatar secara umum memang terdiri dari sebagian besar memang dataran padang pasir ya. Namun demikian tidak berarti kering. Untuk di kota-kotanya mereka sudah membangun banyak sekali taman-taman dengan landscape green ya, green landscape, penghijauan. Demikian juga untuk di pinggir pantai di kotanya mereka sudah bikin taman-taman yang bagus untuk family, juga untuk olahraga, sarana olahraga, jogging, bicycle, tenis, bola, dan segala macam. Qatar juga sudah membangun transportasi modern dengan adanya kereta dalam kota ya, seperti MRT kalau di Jakarta kira-kira, underground dan overground. Qatar juga dia seperti Dubai, kalau Dubai dia ada mereklamasi laut untuk Palm Jumeirah ya. Qatar juga punya proyek reklamasi yang sudah hampir selesai saat ini, yaitu The Pearl, mereka sebut mutiara. The Pearl karena memang dibentuk seperti mutiara, dan asal-muasal penghidupan Qatar itu awalnya adalah para pencari mutiara sebelum minyak ditemukan. Ini adalah salah satu ikon juga yang ada di Qatar, yaitu Museum of Islamic Art. Koleksi di dalam museum ini sangat bagus sekali, dan dari seluruh dunia, barang-barang yang langka yang terkait dengan sejarah Islam. Ya, ini salah satu. Ini adalah maskapai nasional Qatar, Qatar Airways. Kenapa kita bekerja dan tinggal di Qatar? Sebagai informasi, saat ini di Qatar ada sekitar 35 sampai 40 ribu orang Indonesia ada di Qatar. Baik itu yang bekerja maupun keluarga yang menemani pekerjanya ya, termasuk anak-anak. Salah satu, tentu kalau kita tinggal di suatu tempat ada pro dan kontranya. Nah, salah satu pro-nya adalah Qatar adalah negara yang aman ya, safe ya. Nomor 3 di tahun 2021 berdasarkan Global Finance Magazine. Kemudian adalah negara yang kaya. Dia ada ranking 4 untuk pendapatan per kapita versi IMF dan World Bank. Nomor 1 kalau saya tidak salah Luxembourg. Yang menarik kalau bekerja dan tinggal di Qatar adalah tidak ada pajak atas penghasilan kita. Jadi Anda tidak perlu repot ngisi SPT tiap tahun untuk bayar pajak atau menghitung SPT tiap tahun. Anda cukup mengirim SPT atau ngisi SPT dengan tulisan nihil, atau Anda bisa nonaktifkan SPT Anda. Kenapa banyak pendatang mau ke Qatar, termasuk orang-orang Western, itu adalah karena salary atau gaji yang diberikan cukup tinggi ya. Mengingat penghasilan dia juga besar dari gas dan minyak. Sebenarnya minyaknya tidak terlalu besar, kira-kira 600.000 barrel ya, tidak ada apa-apanya dibanding Saudi Arabia yang 10 juta barrel per hari. Tapi untuk negara kecil yang hanya 2,8 juta tentu itu sangat besar. Yang menarik Qatar seperti yang tadi saya bilang, itu dia 85% ekspat, jadi terdiri dari berbagai nationality dan religion. Jadi meskipun dia negara di Timur Tengah, tidak berarti hanya Islam saja ya. Di sini juga ada agama-agama lain seperti Hindu, itu banyak sekali karena dia banyak pendatang dari India. Juga Kristiani dan Katolik ya, dari Western dan dari Filipina. Nationality itu hampir semua penduduk dari berbagai negara itu ada di sini sepertinya. Kalau saya tidak salah di perusahaan saya aja itu lebih dari 100 nationality ada. Qatar sudah modern dalam hal sistem government dan bisnis, sudah menerapkan e-government dengan speed internet yang lumayan cepat juga.
Jadi di sini kalau Anda bayar pajak atau bayar apapun, bukan bayar pajak, tapi bayar denda kalau Anda kena tilang dan segala macam, itu udah by sistem pakai internet saja, tidak perlu datang. Atau perpanjang SIM, atau perpanjang kata radio atau KTP ya, ya otomatis pakai pakai internet aja, atau pakai apps. Unik lifestyle di Qatar, karena dia tetap mempertahankan budaya tradisionalnya. Meskipun dia tetap membangun modernisasi, tapi budaya lamanya tetap dia pertahankan. Contohnya mereka tetap pakai baju untuk orang aslinya, mereka tetap pakai baju putih itu yang baju gamis putih untuk pria, atau baju gamis hitam atau abaya untuk yang wanita. Itu kemanapun, termasuk di kantor atau di taman, mereka akan pakai itu. Kemudian yang menarik kalau yang suka shopping di Qatar itu karena tidak ada tax ya, barang-barang mewah itu murah dibanding di Indonesia. Kalau yang hobi branded bag ya di sini lebih murah dari Indonesia, meskipun tidak semurah di Eropa. Juga kalau pria yang suka gonta-ganti mobil ya di sini murah juga, mobil dibanding Indonesia jauh lebih murah. Qatar punya 2 musim, yaitu winter dan summer. Ya kalau pas winter kita enak, suhunya itu 10 sampai 20 derajat. Hanya saja cuma 3 atau 4 bulan lah, mulai dari Desember sampai Maret. Sisanya kalau Mei sampai Oktober itu panas sekali ya. Kemudian Qatar sedang membangun masif development, banyak sekali pembangunan-pembangunan baik infrastruktur maupun modernisasi industri ya. Itu jadi kalau buat ekspat yang datang sini itu kesempatan untuk ikut dalam proyek-proyek yang besar di sini. Yang nilainya itu sangat-sangat besar dibanding proyek-proyek di Indonesia. Unik di Qatar adalah kita bisa menikmati work-life balance, keseimbangan antara bekerja dan hidup. Di sini tidak ada istilah seperti lembur. Kalau di Jakarta itu kan orang sering sekali bekerja lembur, sibuk segala macam, traffic jam. Kalau di sini santai, kerja santai, pokoknya kerja 8 jam, udah setelah itu kita pulang. Traffic juga tidak separah di Jakarta, jadi kita punya banyak waktu untuk keluarga atau untuk menyalurkan hobi kita. Bahkan di sini banyak sekali klub untuk hobi ya, termasuk khusus untuk Indonesia itu berbagai macam klub untuk menyalurkan hobi, mulai dari bola sampai sepeda, atau ada yang suka pengajian atau mau belajar bahasa Arab, ada juga untuk anak-anak khusus pengajiannya, atau ada yang suka off-road, mancing dan segala macam, menyelam juga. Buat yang muslim ini keuntungan karena dekat dengan Mekah dan Madinah, jadi bisa umroh dengan mengendarai mobil sendiri ke Mekah. Kalau naik mobil sendiri itu sekitar 15 jam kalau kita non-stop kira-kira. Ya, ini contoh unik lifestyle. Jadi orang lokalnya ya ini tetap mempertahankan tempat-tempat tradisionalnya sebagai tempat wisata dan juga tempat mereka ngumpul-ngumpul untuk keluarga-keluarga mereka. Tapi di satu sisi mall-mallnya itu sangat modern. Ini adalah salah satu pemandangan di salah satu mall. Ya buat seperti kanal-kanal seperti di Venesia. Tentu saja ini tertutup ya karena dalam mall, jadi AC tidak perlu takut kepanasan. Untuk konsep tentu kita ada ya, karena seperti biasa, karena gaji besar biasanya living cost juga besar. Hanya memang kita bisa siasati. Yang biasanya mahal itu adalah makan dan akomodasi atau tempat tinggal ya, itu mahal. Juga biaya sekolah kalau kita mau sekolah di sekolah. Tapi kalau di sekolah lokal itu gratis. Hanya saja mesti bahasa Arab ya. Dan sayangnya di sini juga tidak ada sekolah Indonesia. Jadi orang Indonesia memang biasanya sekolah di sekolah internasional. Yang untungnya kalau kita karyawan oil and gas itu diganti oleh perusahaan biaya sekolah. Yang kedua, konsnya untuk kita yang dari Indonesia ada kulturnya tuh beda sekali. Jadi kadang mereka tidak ada basa-basi. Jadi
nggak mereka to the point aja, kalau mau nanya sesuatu atau apa gitu nggak ada basa-basi. Juga karena ada pengaruh banyaknya orang India atau Asia Selatan, India, Pakistan, Bangladesh segala macam. Jadi budaya mereka itu kadang dominan. Konsel lagi juga mereka punya citizen privilege ya, atau kita sebut nasionalisasi. Yang mereka di sini itu disebutnya istilahnya katarisasi. Jadi kalau mereka akan menggantikan posisi-posisi manajerial yang tinggi itu dengan posisi mereka. Jadi kita harus mentraining mereka atau mengajarkan mereka, dan suatu saat mereka nanti akan jadi atasan kita, bisa jadi. Ya, tapi itu hak ya, dan bagus sebenarnya itu. Sayangnya di Indonesia tidak bisa diterapkan seperti itu. Di Indonesia malah ekspat itu lebih dihormati ya daripada orang lokal. Dan konsel lagi tentu summer. Summer tidak usah heran kalau bisa sampai 50 derajat Celcius, dan itu benar-benar panas. Hanya saja tentu kita kan kalau summer ya aktivitasnya dari rumah yang ber-AC, masuk mobil ber-AC juga, dan buru-buru ke kantor atau ke mall itu yang semuanya ber-AC, mau seperti itu. Untuk olahraga ya terpaksa kita lakukan di dalam ruangan tertutup, bisa di gym atau di rumah pakai treadmill, atau kalau memang sudah biasa ya malam kita melakukan olahraga malam di taman-taman, tapi memang masih panas juga karena jam 4 pagi pun itu panas. Kemudian ada cuaca yang biasanya peralihan antara summer dengan winter atau sebaliknya, itu ada badai-badai pasir atau badai pasir atau badai debu ya. Itu biasanya kadang bisa sampai beberapa hari dan itu sangat tidak nyaman. Makanya biasanya jarang yang mau keluar rumah, ya, kecuali masuk ke mobil terus langsung ke tempat tujuan. Dan uniknya karena memang di padang pasir ya jarang hujan. Jadi tidak usah heran kalau tiba-tiba hujan, itu jalanan banjir gitu. Karena drainasenya yang sudah dibikin selama berbulan-bulan ketutup sama pasir. Jadi banjir. Tapi ya cepat surut biasanya karena sudah disiapkan mobil-mobil tangki untuk menyedot genangan air. Ya, ini contoh aktivitas yang suka hobi off-road, maka bisa melakukan aktivitasnya di waktu weekend. Oke, sekarang kita masuk ke oil and gas bisnisnya. Qatar negara kecil. Kalau dilihat ini perbatasannya, ini wilayahnya dia hanya secuil ini. Sebelah barat dengan Bahrain yang lebih kecil lagi. Sebelah timur dengan United Arab Emirates. Biasanya teman-teman suka kenalnya dengan Abu Dhabi atau Dubai. Sebelah utara dengan Iran, dan sebelah selatan dengan Saudi Arabia. Satu-satunya border darat adalah dengan Saudi Arabia. Kenapa gas dan minyak di Qatar itu banyak? Karena dia punya reservoir yang berlapis-lapis. Jadi meskipun wilayahnya kecil, tapi reservoirnya berlapis-lapis, sehingga bisa menghasilkan minyak dan gas yang banyak. Yang hijau ini adalah reservoir atau tempat cadangan minyaknya ya. Yang di darat tuh hanya di sisi pantai baratnya dia, yang di daratnya, dan sebagian besar lagi di lautan. Kemudian untuk cadangan gas, ini dia adalah penghasilan yang terbesar untuk saat ini buat dia. Cadangan gasnya itu berbagi dengan Iran juga. Jadi memang mereka harus kerjasama dengan Irannya untuk sharing production. Nah ini saat ini kalau saya tidak salah, ya oke nanti saya masuk. Jadi onshore-nya itu ditemukan tahun 39 oleh Shell kalau saya tidak salah ya, atau ya Shell. Pada saat itu masih bagian dari kolonial Inggris ya. Dan untuk offshore-nya mulai tahun 60. Produksi oil tidak banyak, hanya 600.000 barrel oil per day. Indonesia kalau saya tidak salah juga sedikit di atas ini ya, karena target 1 juta sebenarnya tidak tercapai di Indonesia. Untuk gas saat ini 77 million ton per annum, 77 juta ton per tahun ya. Dan itu sedang di-develop untuk bisa sampai 130 juta ton per tahun. Saat ini
Qatar itu pemain penting dalam LNG. Kejar-kejaran, kalau saya tidak salah selalu kejar-kejaran ganti-gantian rankingnya dengan Australia untuk menjadi nomor satu. Dan saat ini sepertinya sih Qatar yang nomor satu untuk produksi LNG. Banyak sekali sebenarnya oil and gas operator companies di sini, ya kalau di Indonesia dulu namanya KPS ya, Contractor Production Sharing. Tapi sekarang sebagian besar juga seperti di Indonesia, sebagian besar juga diambil alih oleh BUMN-nya Qatar. BUMN Qatar seperti Pertamina itu adalah Qatar Petroleum. Dia itu yang menguasai dan mengatur produksi minyak dan gas di Qatar. Setelah itu ada Qatar Gas, ini adalah anak perusahaannya Qatar Petroleum sebenarnya. Jadi ada saham Qatar di situ. Qatar Gas ini kerjasama, kalau Qatar Petroleum itu murni 100% milik Qatar. Qatar Gas di sini ada saham dari perusahaan-perusahaan lain seperti Exxon, Inpex Jepang, juga ada beberapa yang lain. Ya. Kemudian ada lagi North Oil Company, ini juga perusahaan baru, ini join antara Qatar Petroleum dengan Total Prancis ya. Ada juga Qatar Shell, ini dari Shell. Dan juga ada Oryx GTL, Oryx dari Amerika. GTL itu gas to liquid, jadi ada dua perusahaan yang memproduksi, yang mengubah gas menjadi liquid ya, yaitu Qatar Shell dan Oryx GTL. Sedikit GTL ini gampangnya itu awalnya gas, itu dengan diproses sedemikian rupa dia menjadi minyak. Jadi bisa, karena gasnya banyak di Qatar, dia rubah sedemikian rupa supaya menjadi minyak untuk bahan bakar, bahkan pernah dicoba untuk bahan bakar pesawat. Ya. Hanya memang cost-nya tinggi, jadi untuk saat ini memang lebih baik untuk produk yang lainnya. Ada juga Dolphin Energy, ini juga dari Amerika. Ya, ini logonya, Qatar Petroleum, Qatar Gas, North Oil Company, Shell, Qatar Shell, Oryx GTL, dan Dolphin Energy. Saya dan Pak Budi itu bekerja di Qatar Petroleum. Ya, karena sebagian besar gas dan minyaknya di lautan, mau nggak mau ada banyak anjungan lepas pantai yang dibuat di Qatar. Dan tentu saja untuk mencapai ke sana ada dua pilihan, dengan helikopter atau dengan kapal ya, mayoritas dengan helikopter untuk mempersingkat waktu. Qatar punya plan atau processing plan yang besar di salah satu utaranya Qatar, ya disebut Ras 8 plan ya. Itu produksi gasnya luar biasa dan kapal tanker banyak sekali yang hidroponik di situ. Sekarang kalau bekerja di oil and gas Qatar tuh apa sih keuntungannya buat si employee ya? Yang pertama ada dua pilihan biasanya yang ditawarkan oleh perusahaan, itu indefinite atau definite. Indefinite itu maksudnya karyawan permanen. Jadi meskipun kita ekspat ya, meskipun kita orang asing di Qatar, kita punya kesempatan untuk menjadi karyawan tetap di situ. Sehingga kita bisa bekerja sampai pensiun. Umur pensiun di Qatar adalah 60 tahun. Tidak seperti di Indonesia 55 tahun ya. Itu dengan ada kemungkinan untuk diperpanjang dengan kontrak kalau memang posisi kita masih dibutuhkan. Kalau tidak indefinite, maka ada pilihan lagi definite. Ini tergantung, ini definite ini seperti kontrak dalam jangka waktu tertentu kalau di Indonesia ya. Perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu. Jadi biasanya 2 atau 3 tahun dengan opsi untuk diperpanjang atau di-renew tiap 2 atau 3 tahun. Dan biasanya pengalaman dari teman-teman yang definite itu selalu diperpanjang, bahkan ada yang sampai pensiun juga ya. Keuntungan dan kerugiannya ini definite ya, kalau yang definite dia keuntungannya gajinya lebih besar karena dia kontrak. Selama dia kontrak dia tidak ada kenaikan gaji, jadi dia bisa dapat gaji besar di awal. Kalau yang indefinite dia tiap tahun dapat kenaikan gaji, itu aja. Tentu ada hal-hal lain yang berbeda juga, tapi tidak signifikan. Statusnya bisa ditawarkan untuk merit atau keluarga ya, untuk berkeluarga, family status. Harusnya lebih cocok family status atau bachelor atau bujangan.
Jadi kalau seperti saya itu saya family status atau merit ya, jadi keluarga ikut di sini. Sedangkan Pak Budi dia karena istri bekerja di Indonesia, Pak Budi dia memilih bachelor. Bachelor dia bedanya nanti di tiket dia dapat 3 kali dalam setahun kalau saya tidak salah. Kalau family dia dapat tiket pesawat ke Indonesia dalam bentuk uang ya, itu setahun sekali untuk sekeluarga. Posisi yang ditawarkan biasanya ada senior staff atau non senior staff. Kita sebut ILS, biasanya employee level staff. Ya. Untuk engineer biasanya atau S1 ya, itu senior staff biasanya. Jangan jarang yang non senior. Non senior staff itu biasanya untuk D3, untuk operator, teknisi dan sebagainya. Ke posisi-posisi admin. Ya, yang jelas kita dapat basic salary yang cukup besar dibanding di Indonesia. Rasanya tidak akan bisa, Indonesia tidak akan bisa sama seperti gaji di sini ya. Di sini besar memang. Selain basic salary, employee akan mendapatkan bonus tahunan. Ini juga tapi tergantung kondisi keuangan usaha dimanapun sama ya. Untuk seperti misalnya karena ada COVID ini ya penghasilan perusahaan berkurang ya bonus bisa jadi tidak dapat. Selain itu ada hal yang sangat menarik untuk bekerja di oil and gas company di Qatar ya tunjangannya. Kita dapat tunjangan rumah yang nilainya cukup besar, bisa untuk menyewa rumah atau apartemen ya. Juga dapat tunjangan transportasi yang bisa dipakai untuk mencicil mobil ya. Dapat tunjangan sekolah untuk anak-anak, standarnya adalah international school. Jadi mereka bisa sekolah di sekolah international school di Qatar. Ada banyak sekali sekolah international school di Qatar, baik itu yang kurikulum Inggris, Cambridge, atau British ya, atau kurikulum Amerika juga ada. Kalau mau sekolah Prancis juga ada, sekolah Finland juga ada, banyak sekali. Bahkan kalau ya sayangnya yang dari Indonesia tidak ada, jadi mau nggak mau emang anak-anak di sekolah internasional. Kemudian ada tunjangan kalau kita ke lapangan, tugas ke lapangan. Juga tentu saja mobilisasi dan demobilisasi. Jadi kalau kita pertama ke Qatar, ya, berangkat ke Qatar kita dapat segala macam tunjangan, kargo dan sebagainya. Juga kalau nanti sudah selesai tugas di Qatar, kembali ke Indonesia juga dapat dari perusahaan. Kemudian ada tunjangan relokasi. Ini kalau misalnya kita ditugaskan jangka panjang ke luar Qatar. Seperti contohnya tahun 2 tahun lalu saya ke London ya, dapat tugas di sana ya, dapat tunjangan lagi untuk tinggal di sana. Kemudian tiap employee dapat jatah tiket. Kalau jatah tiket ini untuk yang family status dapat untuk karyawan dan keluarganya, keluarga. Ini dapatnya dalam bentuk uang ya. Ya, semua tunjangan ini bentuknya dalam bentuk uang, kecuali yang education yang sekolah. Yang sekolah itu reimburse. Jadi airline tiket ini lumayan nilainya, itu lebih besar dari harga tiket yang biasa kita beli sih. Jadi kalau memang lagi ada promo, kita bisa pakai uangnya untuk beli tiket 2 kali dalam setahun. Untuk yang bachelor dia dapat uang tiket 3 kali dalam setahun. Dan itu sekali lagi dalam bentuk uang juga di awal setahun. Kemudian dapat asuransi kesehatan dan asuransi kesehatan dan asuransi kehidupan, life insurance. Asuransi jiwa ya. Jiwa ya, istilahnya susah ya. Jadi asuransi kesehatannya cukup besar dan itu bisa kita pakai di Indonesia juga ya. Tapi kalau di Indonesia yang sudah connect ke sini adalah yang di Siloam ya, Siloam Hospital. Kalau yang lainnya bentuknya reimburse. Life insurance-nya juga besar. Itu mungkin kalau saya tidak salah sekitar 12 atau 14 M ya. Terus health insurance-nya juga kira-kira seperti itu. Di luar dari itu, sebagai pemegang Qatar ID atau permanent resident, kita juga bisa mendapatkan asuransi dari national insurance. Jadi double asuransinya. Kita juga dapat car loan yang bebas bunga dari perusahaan, tinggal kita cicil dalam waktu 48 bulan. Kemudian ada pesangon ya, end of service benefit.
Besarnya pesangon adalah 1 kali gaji tiap tahun. Jadi kalau Anda 10 tahun di sini ya tinggal itu. Kemudian hal yang tidak umum lagi adalah kita dapat jatah cuti 37 hari kerja dalam setahun. Itu untuk yang senior staff. Dan 25 hari kerja untuk yang non senior staff. Lumayan. Ini di luar hari libur ya. Jadi kalau dikumpulin itu bisa dapat 1,5 bulan plus dengan kalau ada libur lainnya, libur lebaran itu bisa sampai 2 bulan ya cuti. Kemudian untuk yang muslim dapat jatah cuti haji 1 bulan itu hanya sekali dalam masa kepegawaian. Jam kerja normal 8 jam, tapi kalau saat Ramadan itu hanya 5 jam kerjanya. Jadi memang Ramadan diharapkan muslim untuk fokus ke ibadah. Jadi kalau udah mulai Ramadan itu kerja workload-nya sudah low sekali, santai sekali kerjanya. Kita lihat di dalam company ya. Jadi Qatar sendiri, Qatar Petroleum, Qatar Gas itu dia punya plan atau processing complex atau refinery juga punya, dan juga dia punya baik di onshore seperti yang di kiri atas maupun offshore yang di kiri bawah. Selain itu seperti Qatar Gas, mereka punya kompleks sendiri untuk karyawan dan keluarganya seperti yang di kanan ini. Termasuk itu sudah komplit ya. Seperti kompleks Pertamina atau kompleks PT Arun seperti ini. Ya kalau di dalam kita kerja di kantor perusahaan seperti biasa sih. Hanya kita akan nggak usah heran kalau bertemu dengan orang-orang yang memang orang lokalnya selalu pakai baju asli mereka, baik dalam meeting atau apapun. Tapi mereka itu hampir semua pekerja dengan dari warga negara Qatar itu bahasa Inggrisnya bagus karena mereka sekolahnya di luar negeri rata-rata. Hampir semuanya itu sebagian besar di Inggris ya, dan sebagian kecilnya lagi di Amerika. Jadi bahasa Inggrisnya saya akui bagus sekali mereka. Di dalam oil and gas company itu hampir sama lah dengan di Indonesia ya, apa aja isinya. Ya, ada subsurface development, ini orang-orang geologis, orang-orang geologi ya, teknik geologi itu yang tugasnya nyari-nyari cadangan atau cadangan minyak atau gas ya. Kemudian ada surface development, ini yang bagian mendevelop processing facilities-nya seperti kilangnya dan sebagainya. Ada bagian operation yang mengoperasikan fasilitas-fasilitas yang ada ya. Kemudian tentu yang paling penting adalah orang HSE, orang Health Safety Environment. Di oil and gas, HSE adalah hal yang paling penting. Karena satu kecelakaan aja itu efeknya bisa mengakibatkan reputasi perusahaan itu jadi buruk dan harga sahamnya bisa anjlok. Contohnya seperti BP dulu kasus kebakaran di salah satu anjungan Deepwater Horizon. Dan tentu saja ada engineering. Nah ini engineering, ini tempat saya dan Pak Budi bekerja ya. Nanti kita masuk ke sana. Ada bagian project tentu di perusahaan minyak dan gas itu tidak ada habisnya. Itu project selalu ada, baik besar maupun kecil. Ada bagian procurement jelas, IT untuk support segala aktivitas kita, apalagi sekarang kondisi seperti sekarang IT juga menjadi hal yang penting. Finance, audit, marketing untuk penjualan produk-produknya. Legal, ini legal isinya orang-orang lawyer ya, kontrak, orang-orang yang menangani kontrak. Human resource, healthcare, karena ini perusahaan besar, tentu saja punya klinik-klinik dan bahkan ya klinik lah kita sebutnya, klinik yang cukup besar untuk karyawan-karyawannya. Kemudian ada facilities management yang dia mengurusin fasilitas yang ada ya, dan business development. Jadi tidak hanya fokus di pengembangan oil and gas, mereka juga sudah mulai melihat diversifikasi investasi ya. Sekarang masuk ke engineering. Apa saja engineering yang ada di sini? Ini related dengan biasanya dengan mahasiswa teknik ya. Jadi ada tentu saja proses isinya adalah lulusan teknik kimia, teknik gas petrokimia. Nah ini ada di sini. Ada piping. Ini dari orang mechanical yang ngurusin pemipaan ya. Kemudian ada technical HSE,
saya nggak tahu nih kalau dari Indonesia backgroundnya technical HSE ini apa, biasanya banyak orang teknik kimia juga di sini. Ada electrical jelas, pipeline itu biasanya orang-orang mechanical juga yang spesialis di bidang pipeline, baik onshore maupun offshore. Ada orang instrumentasi, ada mechanical, mechanical juga terbagi dua, ada static dan rotating. Ada orang sipil, ada structural. Apa bedanya sipil dan structural? Kalau kita kuliah tuh hanya tahunya civil engineering ya, teknik sipil. Tapi kalau di oil and gas itu dibagi dua antara untuk lulusan teknik sipil, ada sipil dan ada structural. Saya sendiri adalah structural background pekerjaannya. Sipil itu dia nanganin untuk onshore, dengan structural dia nanganin untuk offshore. Jadi khusus di oil and gas itu dibedakan. Tapi kalau di luar oil and gas, tahu saya itu jadi satu istilahnya. Karena memang untuk offshore biasanya hanya di oil and gas ya. Dan kecuali mungkin sekarang untuk perusahaan-perusahaan wind turbine ya. Kemudian ada telekomunikasi, kadang-kadang ini juga bukan satu dengan instrumentasi, tapi skop kerjanya sebenarnya beda ya. Dan ada arsitektural juga. Jadi ada arsitek-arsitek di perusahaan saya. Itu yang dia tentu ngurusin desain-desain dari bangunan-bangunan yang kita bikin. Karena kan nggak cuma bikin plan atau penghilangan kilang minyak dan segala macam ya. Tapi juga ada bangunan-bangunan atau perumahan-perumahan karyawan yang dia harus desain. Ini semua isinya adalah engineer atau insinyur-insinyur dari S1, S2, bahkan S3. Juga ada desainer. Desainer ini adalah background-nya biasanya dari Politeknik atau STM yang tugasnya menggambar atau mendesain fasilitas. Jadi mereka mainannya memang AutoCAD. Di luar itu juga ada support dari konsultan ataupun vendor ya, vendor atau supplier yang tentu saja di luar dari perusahaan. Sekarang job desk engineer itu di engineering apain aja gitu. Jadi kalau Anda bekerja di sini nanti akan dapat lembaran job desk-nya apa saja. Di situ bukan hanya ngapain aja, tapi tanggung jawabnya apa saja. Dan lapornya ke siapa. Requirement-nya apa, kemudian salary grade-nya ya. Di dalam perusahaan tentunya ada grade gitu. Terus juga mesti tahu immediate boss-nya atau supervisor kita yang langsung kita bertanggung jawab itu siapa. Ya umum sih, sepertinya ini sama saja kalau job desk-nya. Ya, kita memastikan semua aktivitas engineering kita sehari-hari itu comply atau memenuhi syarat yang ditentukan oleh standar, prosedur atau spek ya. Jangan sampai kita melenceng dari situ. Kemudian ada tugas mengkoleksi atau mengumpulkan data juga, tapi juga harus memverifikasi. Kita bukan data kolektor ya, kita juga harus memverifikasi apakah data itu benar atau tidak. Kadang kita tugas site survei ke lapangan, kalau saya offshore ya. Jadi kalau ke offshore ya naik helikopter, kadang perlu nginep di tengah laut, ya di living quarter istilah. Nanti Pak Budi akan menyampaikan. Tugas utama ya desain dan analisa. Desainnya tadi dibantu sama desainer ya. Dia akan menggambar, tentu kita ada kerjasama atau diskusi dengan mereka ya, mana desain yang kira-kira bagus. Tapi untuk menganalisa itu adalah tugas engineer. Kita cek apakah kalau saya structure cek bangunannya itu oke atau kuat atau enggak. Itu aja sih prinsip utamanya sih. Kemudian kita juga harus bisa menyiapkan dan mereview semua technical dokumen, baik itu spek, specification, prosedur, report, drawing. Ya, kadang kita bikin sketch untuk si desainer agar bisa lebih cepat dia gambarnya. Tapi juga kadang kita harus mereview, itu yang bikinan dia juga menyiapkan dan mereview schedule ya. Kalau menyiapkan kita bisa menyiapkan, tapi mereview schedule dari orang lain. Juga menyiapkan dan mereview scope of work kalau ada proyek ya. Karena nanti proyek akan ditenderkan untuk kontraktor, kita harus siapkan itu skopnya atau ruang lingkup kerjanya apa aja yang sampai salah kontraktornya. Juga kita menyiapkan dan mereview dokumen-dokumen tender ya. Yang penting juga interface dengan disiplin-disiplin lain, dengan konsultan, dengan kontraktor, vendor, juga dengan pihak-pihak lain, dengan orang-orang operation, dengan bahkan kalau perlu dengan perusahaan-perusahaan lain yang mungkin ada interface dengan kita ya, atau
tentu saja kita harus juga ikut dalam meeting dan koordinasi yang diperlukan. Dan yang juga supervisor kita atau bos kita. Jadi kadang bos kita minta tolong kita untuk reviewin CV ini dong. Coba mana kamu dari semua CV yang saya dapat, coba kamu bantu saya review mana yang cocok buat posisi yang sekarang lagi kosong. Ya itu kayak gitu kita harus bisa juga. Dan yang paling penting adalah kalau kerja di Qatar kita harus support pengembangan untuk local engineer. Jadi Qatari yang muda yang baru lulus itu biasanya mereka ditempatkan di perusahaan-perusahaan migas yang ada di Qatar, dan kita harus meng-guide mereka atau menjadi mentor buat mereka, training mereka. Nanti ada masanya mereka presentasi, dan kalau mereka lulus, mereka akan diterima sebagai pekerja di situ. Dan bisa jadi suatu saat dia akan jadi bos kita. Karena syaratannya apa aja? Secara umum ya pasti nomor satu Inggris lah. Kalian harus bisa bahasa Inggris itu. Tidak harus lancar jaya ya, tapi karena orang teknik ya, bekerja di perusahaan yang katakan teknik sebenarnya, karena oil and gas banyak tekniknya. Itu ya paling nggak kita bisa baca, tulis, ngomong, dan ya mendengarkan. Kadang memang karena banyak sekali nationality-nya, kadang dari beberapa warga negara dari beberapa negara itu sulit dimengerti ya. Ya harap maklum, itu masalah logatnya. Tapi lama-lama akan terbiasa juga sih. Kalau kurang jelas ya kita minta ya supaya jangan sampai kita menjelaskan lagi, supaya jangan sampai terjadi salah paham. Degree-nya apa yang diminta? Biasanya sih minimum S1 ya kalau untuk engineering. Meskipun sekarang kecenderungannya kebanyakan sudah, kalau Anda punya S2 ya lebih baik, S3 itu lebih baik lagi. Tapi S1 saja sebenarnya cukup. Untuk posisi-posisi tertentu memang dibutuhkan S2 ya. Bahkan untuk kalau Saudi, seperti Saudi Aramco, mereka banyak minta S3 untuk posisi tertentu. Jadi nggak usah heran kalau meeting nanti di perusahaan itu ketemu dengan orang-orang S3, doktor, segala macam itu. Ya, tapi biasa aja, nggak usah minder sih. Karena masing-masing punya experience sendiri-sendiri, keahlian di bidangnya masing-masing. Kemudian kompetensi ya, kalau punya kemampuan software atau punya sertifikat pelatihan, misalnya punya pelatihan welding ya, welding engineer, itu bagus, itu akan menjadi nilai tambah. Minimum experience ya biasanya kalau senior engineer itu 10 tahun yang diminta. Jadi kalau memang masih mahasiswa baru lulus, biasanya jarang diterima ya. Jadi kalau memang ingin bekerja di luar negeri dimanapun sih, bukan di Qatar aja ya, itu belajar dulu atau kerja dulu beberapa tahun di Indonesia, saran saya. Nanti setelah 5 tahun coba, karena untuk posisi yang bukan senior mungkin maksudnya masih junior engineer, bisa jadi 5 tahun juga oke sih, asal kita memang punya kompetensi lainnya ya yang mendukung. Yang jelas itu ada screening kesehatan fisik dan mental ya. AIDS, TBC, dan narkoba itu ada tes, nanti dites. Kalau yang ada itu tidak bisa diterima biasanya. Tidak boleh ada catatan kriminal. Jadi sebelum join pasti diminta untuk membuat surat SKCK ya, di Indonesia namanya, kepolisian dalam bahasa Inggris. Satu hal juga, kita harus cepat belajar dan adaptasi. Ingat di Qatar tuh banyak multinationality dan talenta ya. Jadi kita memang harus beradaptasi, bukan hanya pekerjaan tapi juga kultur budayanya. Tapi nggak usah takut, yang penting kita self confidence ya. Itu poin penting ya. Jangan karena kita berhadapan dengan orang bule terus kita minder, nggak usah. Itu kita sama kok, sama pinternya sebenarnya. Cuman memang kelemahan kita biasanya di bahasa Inggris. Jadi kalau berdebat mikir dulu. Sementara mereka berdebat tinggal langsung ngomongnya, kita mesti mikir terjemahkannya gimana caranya ngomongnya. Yang penting, paling penting, terakhir dan paling penting itu bikin CV yang atraktif, yang menarik. Nanti mungkin Bu Aryati bisa menjembatani bagaimana bikin CV yang menarik. Yang orang melihat CV aja udah langsung, oh, ini langsung keren gitu kan, keren. Padahal isinya mungkin biasa aja gitu, tapi cara penyajiannya menarik. Ya, CV sekarang kan tidak mesti dalam bentuk
kertas atau PDF ya. Sebenarnya banyak juga media lainnya bisa dengan video dan sebagainya atau presentasi. Tapi memang untuk di oil and gas masih pakai PDF atau PDF atau Word. Sekarang gimana joinnya? Ya pertama cari-cari tahu. Sekarang udah zaman internet, tinggal searching aja, googling aja. Banyak cara medianya. Cari di company website ya, seperti Qatar Petroleum yang pertama itu, qp.com, itu ada dia bagian karirnya. Semua perusahaan migas pasti ada ya untuk vacancy. Ya. Jadi cari aja misalnya Qatar Petroleum, karir atau vacancy, atau Qatar Gas, atau North Oil Company, itu ada semua. Saya sudah cek itu ada ya. Tapi memang ya experience rata-rata. Kemudian di website-website untuk job search banyak sekali. Itu ada oil and gas job search, ada red zone, oil and gas vacancy, dan lain-lain banyak sekali. Dulu ada expat engineer, saya tidak tahu apa sekarang masih ada kok. Kalau mau gampang, itu maksud join di websitenya job atau talent agent ya. Dia itu seperti Guna Mandiri juga ada, dia posting. Kemudian ada Nest ya, yang bergabung dengan Fircroft. Dan untuk di Middle East itu ada Naukri Group, dia akan posting lowongan-lowongan yang ada ya. Untuk guna mandiri, tapi sekarang kebanyakan untuk posisi bukan yang S1 sih, kebanyakan ya. Untuk sosial, ini yang sosial media sekarang powerful. Jadi LinkedIn itu nggak apa-apa, mahasiswa bikin aja LinkedIn di situ, bikin nanti cari-cari di situ pasti ada. Kemudian Facebook, WhatsApp. Teman-teman biasanya alumni atau yang kenal-kenal itu kita suka postingnya di WhatsApp. Saya sendiri selama 7 kali pindah perusahaan tuh hampir selalu dapat infonya dari teman ya. Kalau zaman dulu belum ada WhatsApp, jadi dari email dari teman, informasi dari teman ya. Networking itu adalah hal yang penting untuk di oil and gas. Nanti ketemunya orangnya itu aja soalnya. Nanti orang itu pindah ke sana, nanti dia posting ada lowongan di tempat lain, kita tinggal. Sekarang prosesnya gimana? Yang pertama kalau udah bikin CV yang menarik, submit di website atau di mana ya, website biasanya. Sekarang udah era digital, nggak usah pakai ke kantor pos lagi lah. Kemudian kalau sudah disubmit, tunggu aja. Nanti akan ada kontak entah melalui email biasanya untuk phone interview. Jadi belum face to face interview ya, masih phone interview. Jadi kalau sebelum phone interview jangan sampai Anda siapkan internetnya yang benar ya, karena sekarang bukan phone interview sebenarnya, tapi video interview ya sekarang. Siapkan laptop atau komputer internet yang bagus ya, dan jangan salah jamnya, karena Qatar dengan Indonesia beda waktunya 4 jam ya. Indonesia lebih dulu. Saya punya teman itu dia mau video conference untuk interview, sayangnya tiba-tiba ada problem di internet connection di tempat dia, jadinya gagal, sayang sekali. Kemudian kalau itu udah oke dari perusahaan, dia akan ada invitasi untuk site interview atau face to face interview. Di mana? Di Qatar. Jadi kalian akan diundang ke Qatar, akan diberi tiket, akomodasi segala macam, itu free semuanya. Biasanya ke Qatar itu sekitar 3 hari ya untuk interview, dan sekaligus juga pre-medical check-up juga di Qatar biasanya. Kadang-kadang tergantung sih posisi. Setelah itu set interview lolos, ada nanti dapat email untuk offernya berapa, tawaran gajinya, posisi, grade-nya, terus apa lagi ya, nanti di situ ada entah ditawarkan family atau bachelor status dan segala itu bisa dinego. Jadi jangan terima gitu aja sih, coba nego yang sesuai dengan keinginan Anda. Kalau Anda nggak tahu nego gaji berapa, coba cari tahu siapa orang yang kerja di perusahaan itu. Nanti kontak aja berapa kira-kira range salary-nya, karena kita tahu jangan sampai Anda kerendahan. Tapi juga jangan terlalu tinggi, nanti kalau terlalu tinggi perusahaan juga malas lagi menawarkan. Setelah itu lulus, biasanya ada diminta untuk medical check-up di Indonesia. Ada di rumah sakit atau klinik yang sudah ditentukan sih. Apa saja medical itu termasuk AIDS, tes AIDS, TBC, dan narkoba. Selain medical check-up yang lainnya seperti biasa. Kemudian kalau itu oke semuanya, Anda sudah diminta untuk ke Qatar untuk join.
sebelum mobilisasi ini banyak sekali yang harus Anda siapkan, nanti akan dikasih tahu oleh HR dari perusahaannya. Itu terutama dokumen-dokumennya. Ya, tapi itu nanti terlalu detail kalau kita bicara. Yang jelas kalau memang saat itu Anda sedang bekerja di perusahaan di Indonesia, jangan resign dulu sebelum diminta sama perusahaan yang baru bilang kamu boleh resign sekarang. Biasanya akan gitu. Jadi fair, mereka tidak akan menyuruh karyawan untuk segera resign. Setelah sampai di Qatar, yang pertama dilakukan besoknya adalah medical check up. Medical check up lagi karena untuk double check di klinik perusahaan. Jadi mereka lebih khusus check up yang sesuai dengan pekerjaannya. Kalau itu sudah oke semua, biasanya ini 2-3 hari ya. Hari keempat itu sudah mulai kerja. Tentu saja masih probation ya, 3 bulan. Kalau probation, gimana kalau probation nggak lolos? Probation nggak lolos biasanya kalau 3 bulan masih belum oke, diperpanjang 3 bulan lagi, 6 bulan. Tapi itu sangat jarang ya. Kalau Anda sudah sampai di Qatar, itu 95% chance Anda akan lulus probation ya. Jadi ya asal jangan Anda berbuat hal-hal yang ekstrim aja. Jadi kalau probation sudah oke, nanti akan continue mulai bekerja, atau kalau memang tidak lolos probationnya, ya itu jarang sekali sih. Anda akan dipulangkan. Semua biaya ini proses rekrutmen itu adalah gratis dan ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan ya. Jadi Anda medical check up di Indonesia memang Anda harus bayar keluar uang dulu, tapi nanti itu direimburse. Tapi untuk tiket segala macam akomodasi itu sudah disediakan oleh perusahaan dan Anda tidak perlu keluar uang sedikit pun ya. Kalau sudah sampai ya selamat bergabung. Jadi itu saja. Terima kasih. Syukran bahasa Arabnya. Saya kembalikan ke moderator. Silakan. Wah, terima kasih banyak untuk sharingnya yang sangat bermanfaat nih, Pak Wawan. Jadi, e-graders, teman-teman, kita lanjut aja langsung ya. Ada Pak Budi nih yang mau presentasi hal yang lebih detail lagi nih. Silakan Pak Budi. Sebentar ya, saya dulu share dulu ya. Ya, sudah terlihat ya, Bu Ari ya? Sudah Pak. Ya. Selamat malam, rekan-rekan IGRAD. Terima kasih Bu Ari. Pak Wawan juga tadi ya, sudah menyampaikan sangat jelas dan lengkap ya. Mungkin saya hanya menambahkan beberapa hal yang terkait offshore engineering ya. Ya. Ada beberapa poin yang nanti bisa kita diskusikan bersama ya. Mungkin 7 di sini, singkat-singkat saja ya. Intinya adalah sebenarnya di dunia offshore engineering itu apa sih yang sehari-hari kita lakukan ya. Kemudian tadi beberapa juga disinggung sama Pak Wawan, beberapa item terkait job desk, kemudian requirement ya, nanti akan kita coba gali lebih jauh ya. Terkait masalah offshore engineering, ada baiknya kita mungkin melihat dari sisi history ya, history dan development ya. Jadi kalau kita ada di dunia offshore engineering, kita harus melihat juga apa sejarah sebelumnya ya, terkait aktivitas drilling, kemudian aktivitas oil and gas di awal ya, di mana manusia melakukan proses pencarian oil and gas ya. Kalau kita lihat di sini ada di daerah Santa Barbara ya, dahulu 1896 itu proses drilling diawali di sepanjang pantai ya. Kalau kita lihat itu sangat banyak waktu itu mereka melakukan proses drilling, dan ini bisa dibilang mungkin belum di offshore ya, tapi mungkin masih dekat dengan darat ya, jadi seashore ya.
Jadi di abad ke-19 mereka sudah melakukan banyak aktivitas drilling pada saat itu ya. Yang menarik adalah itu ada deretan-deretan semacam dermaga gitu ya. Kita lihat itu dari kayu mereka membuat. Ya. Mungkin keterbatasan material pada saat itu ya, dan juga mereka melihat ada potensi oil dan gas yang cukup banyak di sana. Jadi mereka melakukan aktivitas drilling. Ini tepatnya kalau kita lihat di peta nih ya, di sini. Ya, di sini yang warna biru ini adalah Pacific Ocean, jadi di sebelah barat dari Amerika ya, tepatnya di Santa Barbara tadi ya, California. Pada saat itu kedalaman pile hanya 30 feet ya, sekitar 10 meteran ya. Jadi tidak terlalu dalamnya. Mungkin juga dekat dengan daratannya. Nah ini yang dekat dengan daratan. Berikutnya kalau kita lihat yang berbentuk platform itu pernah dibangun yaitu tahun 47. Ya. Waktu itu dibantu oleh Tender Assist Drilling Rig, TAD ya, yang dimiliki oleh kontraktor bernama Kerr McGee, nomor 16 ya, dinamakan seperti itu ya. Nah ini letaknya di Gulf of Mexico. Jadi kalau rekan-rekan E-Grade mungkin pernah atau mungkin membaca juga ada namanya API gitu ya. Banyak yang mereka relate to Gulf of Mexico, GOM ya, seperti itu ya. Jadi ini yang benar-benar di offshore pada saat itu dinamakan struktur platform. Saat itu dalamnya hanya 18 feet ya, 6 meter ya, seperti itu. Kemudian, nah kita lanjut kepada Qatar sendiri ya. Tadi sudah disebutkan sama Pak Wawan, Qatar menemukan minyak itu pertama kali di Duhan. Ya. Kalau Duhan itu daerah barat sini ya. Kalau terlihat di sini, kalau utara itu Ras Laffan, ya. Selatan Mesaib. Nah, kalau Doha di tengah-tengah sini. Nah, ditemukan pada tahun 39 ya. Seperti itu. Tapi ini masih onshore. Ya. Bagaimana dengan offshore-nya? Yang offshore-nya itu pertama kali ditemukan di Asyargi, wilayah di sekitar sini, Qatar ya, tahun 60. Ya. Tadi sudah disebutkan sama Pak Wawan, dulu itu konsesi area dengan Shell ya saat itu ya, di mana Shell dengan pemerintah setempat mengadakan agreement konsesi area untuk Shell bisa mengeksplor dan memproduksi wilayah Qatar untuk oil dan gasnya seperti itu. Tahun 60 ya. Kemudian berikutnya berdekatan dengan daerah itu di sini ya, sekitar sini ya, itu dinamakan Maidan Mahzam. Jadi namanya kalau di QP itu Qatar Petroleum itu PS2. PS2. Kemudian mulai selanjutnya berikutnya adalah PS3 atau Bulhan ini seperti itu. Jadi Qatar sudah melakukan di awal ya sejak tahun 60 saat itu dengan konsesi bersama dengan Shell saat itu ya. Jadi mungkin sudah cukup jelas area-area di sini dibatasi oleh UAE, ya, kemudian di selatan oleh Saudi Arabia, di sini ada Bahrain, ya, Bahrain dan di atas adalah Iran, seperti itu. Nah yang paling besar adalah di sini ya, untuk gasnya. Tapi di situ juga ada Al Shaheen yang banyak memproduksi minyak ya. Al Shaheen itu Al Shaheen Field di sini ya, itu banyak memproduksi minyak 300.000 barel per day ya, atau sekitar 100 juta ton per tahun. Seperti itu. Nah sekarang sebagai tambahan ya NOC itu juga semenjak 2017 itu banyak ya merekrut teman-teman engineer ya, juga dari Indonesia. Dan kebetulan baru beberapa bulan yang lalu ada teman yang pindah ya dari salah satu konsultan di sini untuk bekerja di NOC, salah satu operator company. NOC itu North Oil Company yang disebutkan juga sebelumnya, itu antara Total dan QP ya, sama seperti itu.
Kemudian kita lanjut sampai dengan saat ini kalau kita lihat ya, ada berbagai macam variasi ya, jenis struktur, tipe struktur ya, yang dibangun oleh para pemain ya, kontraktor ataupun oil operator company. Itu total bisa dibilang lebih dari 7.000 offshore platform di dunia ya. Di mana nih sekarang pun masih terus membangun ya, karena mungkin harga minyak sekarang saat ini sudah cukup membaik ya dibanding sebelumnya. Kalau tahun lalu 2020 itu sempat negatif ya bisa dibilang, tapi sekarang mungkin sudah beberapa perlahan ya, ekonomi sudah mulai perlahan membaik, sehingga kebutuhan minyak juga sedikit demi sedikit juga bertambah seperti itu ya. Dan kita lihat di sini, the world deepest oil platform itu adalah tipe floating ya. Kita lihat floating itu untuk yang laut dalam ya. Kalau kita lihat di sini masih kategori fix, lepas ke sini adalah floating structure ya. Itu paling dalam saat ini adalah 2,45 km ya, di Gulf of Mexico. Pada umumnya offshore platform itu ada dua, fix dan floating ya. Yang dia terapung, ya, kemudian juga fix, ya. Dia semacam rangkaian besi, atau bisa dibilang jaket ya, seperti itu. Yang umum, fix jacketed platform itu adalah di kedalaman sampai dengan 400 meter. Dan pada umumnya paling banyak ditemukan di Qatar ya, itu adalah jacketed platform. Nah, Qatar termasuk dalam kategori shallow water. Jadi Qatari water itu masuk dalam kategori shallow water dan kita lihat kedalaman hanya sebenarnya 60 meter. Adapun beberapa yang kita pegang secara langsung, PS2 tadi ya, Maidan Marzan Field, kemudian Bulhanit Field, itu paling dalam hanya 42 sampai 40 meter ya. Dan paling dangkal 20 meter. Ya. Jadi lebih mudah seperti itu. Kita lanjut sedikit mengenai overview ya, brief overview mengenai oil and gas itu sendiri ya. Oil and gas supply chain itu dapat dianalisa melalui beberapa sektor yang berbeda ya. Kalau kita lihat ada upstream, ya, midstream, downstream. Ya. Kalau upstream kita jelas ini terkait sama proses dan operasi untuk menggali ya, menggali drilling ya, apakah itu minyak ataupun natural gas, ya, dari well yang sudah disiapkan ya atau sudah ditentukan koordinatnya ya, seperti ini. Jadi ini adalah proses atau tahapan yang paling awal ya untuk memulai aktivitas dari produksi minyak sendiri. Maka bisa dinamakan E&P, Exploration and Production. Apakah itu di offshore ya, lepas pantai, ataupun di onshore ya. Kalau kita lihat ini gambar pipa angguk ya, seperti itu. Banyak. Kalau di Qatar masuk di Duhan tadi ya, sebelah barat Qatar sendiri. Kalau tadi offshore itu sebelah timur ya, dari lawan Qatar sendiri. Kemudian berikutnya adalah midstream. Kalau midstream ini adalah antara upstream dan downstream, di mana di situ banyak aktivitas transport ya, dan storage, apakah itu menggunakan pipeline atau menggunakan alat transportasi yang dibawa menuju storage. Ya. Dan juga marketing juga untuk beberapa variasi oil and gas produk. Kemudian yang terakhir adalah downstream. Ya. Downstream itu ada product preparation and usage, di situ ada refining dan kemudian distribusi ya, dan retail ya, seperti itu. Ini gambaran besarnya. Nah, saya pribadi masuk di offshore engineering ya. Kalau kita di bawah direktorat engineering, procurement, dan installation ya, seperti itu. Nah, lebih dalamnya lagi, saya masuk dalam section offshore structure engineering. Jadi berdua dengan Pak Wawan ya, dalam satu section yang sama. Nah, ini sekedar ini aja informasi siapa aja sih pemain-pemain perusahaan-perusahaan yang ada di offshore industry. Kalau kita lihat tuh mungkin logo-logo ini sudah cukup familiar ya, teman-teman IGRAD ya.
Jadi ada 4 perusahaan besar yang tergabung dalam apakah itu oil company sendiri, kemudian offshore construction companies, kemudian engineering consultants, kemudian oil field services ya. Pemain-pemain besar ini banyak yang kita lihat di industri oil and gas ya, dan mereka sudah tentunya punya banyak pengalaman ya, apakah di negerinya sendiri ataupun mereka eksplor di negeri orang lain. Termasuk di Qatar sendiri ya, itu Qatar melakukan tadi ya beberapa kerjasama ya, subsidiaries dengan perusahaan minyak yang lainnya ya, seperti Total, Shell dan sebagainya. Kalau kita lihat oil company dunia seperti QP, Pertamina, BP, Total, Petronas, Shell ya, sudah sering ya kita dengarkan, kita lihat informasinya. Kemudian ada juga yang offshore construction company ya, McDermott. Ya, ini banyak aktivitasnya di Qatar ya. Kemudian Saipem, Hyundai Heavy Industry dari Korea ya. Kemudian juga ada juga engineering consultants ya, memberi support terkait masalah engineering ya, Petrofac, Teknik, Morley, Parson dan sebagainya. Kemudian terkait services ya, untuk masalah well ada Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes ya, seperti itu. Nah, kita lanjut mengenai definisi dan scope ya dari offshore engineering. Apa sih offshore engineering? Offshore engineering adalah engineering disiplin di mana terkait desain dan konstruksi dari struktur ya. Struktur yang mana? Struktur yang memang dia berdiam atau tetap posisinya di tengah laut ya, atau jauh dari pantai seperti itu. Nah, yang banyak dipakai di sini adalah yang offshore structure ya, oil and gas. Untuk struktur yang mengeksplorasi, memproses, kemudian sebagai storage dan distribusi dari oil and gas. Seperti itu ya. Nah, secara umum job desk dari structure engineer itu adalah concern kepada tadi ya, designing and constructing structure. Ya, kalau kita lihat tujuannya adalah pertama adalah safe ya, aman, kemudian mampu ya. Dua itu, aman dan mampu. Kepada apa? Kepada elemen yang membuat si struktur tersebut terekspos ya, seperti beban-beban yang eksternal yang nanti kita bahas setelah ini, dan juga kepada struktur-struktur yang memang dia dibangun pada masa lampau ya. Juga kita harus cek ke integrity ya dari kekuatan struktur tersebut, apakah mereka mengalami fatigue atau mungkin dekat kepada kolaps ya, sebelum masa lifetime-nya ya dari platform tersebut dibangun. Nah, sedikit terkait masalah detail ya dari seorang structure engineer ya. Mungkin bisa kita bagi menjadi minimal 5 ya, 5 tahapan, 5 bagian penting ya. Design analisis ini sudah jelas, kemudian survei monitoring, kemudian managing. Dalam desain analisis ya, diminta kita untuk mendesain as per code and specification. Tentu ini banyak, ada hierarki dari code atau specification yang sudah disetujui tentunya ya oleh company dan juga diberikan kepada kontraktor mungkin kalau ia akan diminta untuk membangun seperti itu. Nah, kita juga diminta untuk menyiapkan tentunya technical design report. Nah, ini yang paling penting ya. Technical design report ya sebagai basis dari apakah itu construction drawing ataupun analisa yang ada nantinya. Dan juga menyiapkan tadi drawing itu sendiri ya, tentu lewat desainer. Nah, kita biasa mereview ya. Mereview apa yang akan kita desain seperti itu. Kemudian analisis perform structural analysis. Ada beberapa analisis ya tadi disebutkan di awal, mungkin apakah in place, seismic, ya, fatigue dan sebagainya. Nanti kita akan ke sini. Kemudian juga kita juga perlu mengkalibrasi apa yang sudah kita buat melalui analisa. Kadang analisa kita menggunakan beberapa software analisis ya, seperti SACS dan sebagainya ya. SACS, Structural Analysis Computer System, adalah software yang digunakan ya, bisa digunakan worldwide ya untuk menganalisa
sebuah struktur terhadap beban-beban yang ada ya. Nah ini juga tidak tergantung oleh analisa ini, karena kita harus melakukan kalibrasi terhadap apa yang sudah kita analisa. Melalui apa? Melalui hand calculation ya, untuk kasus-kasus tertentu. Misalnya detail calculation dan sebagainya terhadap loads dan stress, ya, seperti itu. Kemudian kita juga melakukan survei lapangan. Ini menjadi penting ya sebagai basis kita memastikan bahwa kita punya reference dari actual condition atau bisa dinamakan as is condition. Ada beberapa proyek-proyek yang memang sekarang ini sedang banyak ya, terutama karena aging platform ya, artinya platform yang menua, dan sangat penting kita melakukan cek kondisi yang aktual di lapangan ya. Apakah sudah korosi ya, apakah sudah ada sedikit leakage dan sebagainya, kita perlu cek seperti itu di lapangan. Tentu kita perlu menyiapkan juga ya, karena tidak setiap semua platform kita cek semua join ya. Tentu kita siapkan mana yang paling urgent, mana yang paling kritikal untuk join tertentu, untuk koneksi tertentu dari platform yang akan kita cek seperti itu. Kita juga kadang nanti akan ada koordinasi ya dengan beberapa departemen atau direktorat lain terkait masalah ini, karena ada departemen lain yang bisa memberikan kepada kita hasil survei, apakah itu survei inspection di topside ya, di atas waterline, di atas air ya, kemudian juga di bawah air ya, atau subsurface di atas mudline katanya ya, seperti itu. Kemudian kita juga carry out ya, perform survei platform itu sendiri. Monitoring, kita memonitor ya pekerjaan apakah itu dilakukan oleh kita sendiri ya, oleh tim kita, atau juga dilakukan oleh kontraktor. Kita juga menginspek kerjaan-kerjaan mereka juga ya dalam keseharian, apakah itu baik platform baru ataupun tadi existing platform yang akan di-extend, atau misalnya ada penambahan well, ada penambahan deck dan sebagainya. Ya, kita monitor. Kemudian yang paling penting adalah masalah koordinasi di managing. Nah ini juga kita akan memanage proyek ya, nanti akan dibahas di akhir ya, apa saja. Kemudian yang terpenting juga koordinasi ya dengan beberapa disiplin lainnya. Kalau tadi Pak Wan menyebutkan ada sekian banyak disiplin engineer yang kita harus melakukan koordinasi ya, apakah itu piping, instrumentation, electrical dan sebagainya. Jadi penting. Nah, terkait masalah desain analisis ya, ada mungkin ini ada agak sedikit detail ya. Masuk sedikit detail ini sebagai gambaran apa saja sih yang perlu kita lakukan check and recheck ini, atau kita analisa ya. Ada dua bagian penting, yaitu in service condition, di mana ini kondisi di mana platform itu akan daily seperti apa nantinya bekerja ya, seperti itu. Kemudian pre-service condition, di mana platform itu akan kita install. Jadi up to installation, up to platform itu berdiri, kita harus cek. Ya. Yang pertama mengenai in service condition, paling tidak ada 3 bagian penting ya untuk loading yang perlu kita cek, yaitu permanent loading, kemudian yang kedua environmental loading, eksternal sendiri, kemudian accidental loading, ya seperti itu. Untuk permanent loading, kita ada 3 bagian penting, yaitu dead load ya, berat sendiri platform, tentunya setiap bangunan punya berat sendiri ya. Kalau gedung kita punya berat materialnya, mungkin dari betonnya dan sebagainya. Kalau platform paling banyak majority dari steel ya, ataupun mungkin dari aluminium untuk helidecknya. Kita cek ya dead load-nya. Kemudian juga functional apa saja ya, mungkin dari beban piping dan beban-beban yang lainnya terkait disiplin lain. Kemudian live load ya, ini di mana beban bergerak yang ada di platform sendiri. Semuanya sudah punya acuan ya, referensi yang bisa kita gunakan ya untuk melakukan analisa. Kemudian environmental load ya, ini yang paling penting di bawah ditulis di sini adalah dominated ya. Jadi didominasi oleh wave. Makanya wave di sini nanti paling penting ya, penguasaan wave terkait apa teorinya dan bagaimana
panjang gelombang, kemudian periode, tinggi gelombang. Nah, kita mungkin perlu pelajari lebih jauh ya untuk seperti ini. Kemudian ada juga wave khusus ya, yaitu wave fatigue ya, di mana dia akan menerjang ya mengenai si platform, tapi bertubi-tubi berkali-kali seperti itu. Jadi cyclic dibilangnya. Nah ini juga perlu kita cek. Kemudian current, ya, arus ya, kemudian angin yang mengenai topside itu bagian atasnya ya dari sebuah platform. Kemudian juga sama dengan wave karena dia adalah bagian dari beban ya. Kita juga cek pada fatigue-nya atau kelelahan platform itu sendiri ya, di join-join, di koneksi-koneksi yang ada. Kemudian beban earthquake ya, seismik. Beban seismik ya, kita pertimbangkan. Temperatur, flotation. Nah, kita lihat beberapa case di Timur Tengah, temperatur juga mungkin sangat tinggi fluktuasinya ya. Kalau di sini bisa sampai 50 derajat ya, musim summer ya, dan musim dingin pernah terendah itu sampai 1 digit ya, begitu. Seperti itu ya. Ya, kita bayangkan bagaimana kalau yang di ocean ya, di lautnya. Kemudian juga ada accident load ya, ini juga mungkin juga sama juga diterapkan di gedung ya, darat. Nah, di laut pun juga sama ya, tapi di sini ada namanya vessel collision, artinya ada kemungkinan kapal itu menabrak platform ya, apakah ketika sedang berthing ya, sedang mendarat, sedang approach to the platform, mungkin terjadi accident ya, lepas kontrol sehingga menabrak, kita harus pertimbangkan bagaimana. Kemudian fire, kebakaran, explosions, wave flame. Wave flame ini adalah ketika terjadi beban wave yang melebihi dari decknya. Jadi kadang kita lihat untuk mungkin sekian ribu tahun itu terjadi wave yang sangat tinggi dan itu mengenai bagian tertentu dari deck yang ada di sini. Nah itu kita akan cek ya seperti itu kekuatan daripada platform sendiri. Kemudian drop object, apa itu drop object? Itu adalah kita mengecek ya sejauh mana integritas dari deck itu sendiri ya terhadap ada kemungkinan objek yang jatuh seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk pre-service ini adalah ketika platform hendak dipasang ya, tentu mungkin sudah kita tahu bersama tentu ada fabrikasi, load out ya. Load out itu ketika sebuah platform yang ingin ditransfer masuk ke bars ya, load out ya. Kemudian transportation ya, ketika platform tersebut mobilize ke lokasi di mana tempatnya akan diinstal, kemudian installation itu sendiri apakah float over atau lifting dan sebagainya, pending dan sebagainya. Mungkin ini perlu kajian lebih jauh ya. Oke, ya. Tadi mungkin sudah juga dipaparkan sama Pak Nur Setiawan ya. Hanya menambahkan dikit aja, selain sertifikasi, kemudian experience juga. Nah, ini juga mengenai familiarisasi ya, untuk menggunakan struktur analisa. Yang biasa kita gunakan di sini adalah SACS ya, Structural Analysis Computer System ya, untuk offshore. Karena di SACS ini memprovide khusus ada wave load ya, seperti itu. Jadi ini juga banyak dipakai ya. Kalau sekarang juga ada SESAM dan sebagainya. Memang kalau di QP, Qatar Petroleum, kita menggunakan SACS sejauh ini. Nah, beberapa project untuk collapse analisis itu menggunakan UseForce ya, seperti itu. Dan mungkin kita hanya mereview ya sejauh mana hasil tersebut apakah sudah oke atau belum. Ada juga start di TAPS kemudian 10.000 ya, ini untuk onshore ya, seperti itu. Nah tadi yang paling penting juga masalah komunikasi ya, mungkin juga jangan khawatir masalah komunikasi akan berjalan juga ya. Kalau kita sering mendengarkan orang ngomong bahasa bule, bahasa Inggris ya, mungkin kita akan terbiasa minimal apa yang dia inginkan, poin apa yang dia ingin sampaikan, kita perlu jelas seperti itu. Karena komunikasi ini memegang peran penting ketika kita akan melakukan koordinasi. Jangan sampai kita lag di sini, ini paling penting. Dan selain komunikasi juga ada tadi interpersonal dan analytical skill ya. Minimal kita membayangkan kira-kira secara prinsip apakah misalnya struktur tersebut mampu nggak untuk dapat tambahan beban dan sebagainya.
kalau untuk masalah yang lebih detail ya, ataupun permasalahan-permasalahan terkait masalah kebebanan. Nah, yang nggak kalah penting adalah komplement tadi ya. Biasanya oil company itu menyukai teman-teman rekan kerja yang punya pengalaman khusus ya. Mungkin selain di Indonesia sudah bekerja di operator company ya, juga ternyata memang ada khusus dari apa namanya oil company di sini itu pengalaman untuk di fabrikator ya, kemudian offshore construction seperti itu. Karena ini akan lebih dilihat CV-nya. Tadi benar ya tadi Pak Wan bilang kalau CV mungkin bisa dibuat lebih apa namanya lebih menarik ya, dan juga lebih fokus apa yang ingin dibutuhkan oleh si owner. Itu yang ditampilkan nanti. Itu insya Allah menjadi tambahan atau kunjungan tersendiri. Itu saja ya. Ini terkait mengenai engineering work places ya. Kira-kira apa saja urutan semenjak proyek itu mulai ada atau mulai dikerjakan ya. Beberapa teman-teman yang berkecimpung di proyek ya tentu harus melihat tahapan-tahapan yang ada. Ini adalah gambaran dasarnya, gambaran secara lebih umum ya. Paling awal adalah kita melakukan conceptual design. Di sini kita memproduce namanya desain dokumen untuk mengecek ya apakah proyek tersebut visible atau tidak. Ya. Nah di sini melibatkan banyak disiplin ya, dan bukan hanya disiplin, juga melibatkan banyak semacam other party ya atau direktorat yang lain. Karena juga selain masalah technical, ya juga masalah ekonomi. Apakah proyek itu ekonomi atau tidak tergantung pada conceptual design. Jadi ibaratnya kalau kita melakukan proyek, kira-kira untung nggak seperti itu. Setelah lolos dari technical. Nah, di sini apa namanya proses itu bekerja. Lanjut setelahnya, di antara ini sebenarnya ada namanya pre-fit, artinya persiapan untuk fit. Ya. Kalau fit adalah front end engineering and design, ini bisa juga disebut sebagai basic engineering seperti itu. Jadi sebelum masuk kepada detail, biasanya dilakukan semacam basic engineering atau front end engineering and design. Nah ini biasanya di-develop berdasarkan konseptual tadi, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah detail design and engineering. Ya. Di sini kita mendevelop approval for construction. Ya. Dari dokumen yang ada. Kemudian juga kita mendevelop detail bill of material, apa kebutuhan material yang ada, ya, berdasarkan tadi basic engineering atau dinamakan tadi front end engineering package. Nah, berikutnya yang paling akhir ini sebenarnya ini udah masuk ke procurement, installation, construction, and commissioning. Ini sudah melewati dari tahapan engineering. Tapi mungkin juga dibutuhkan pada tahapan ini untuk kita melakukan check and recheck ketika terjadi perubahan-perubahan yang memang terjadi di lapangan seperti itu ya. Untuk perubahan-perubahan yang secara khusus memang diperlukan pada saat procurement atau installation dan commissioning. Mungkin itu saja ya, kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nanti kita lanjut dengan diskusi